next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan masuk ke subbab selanjutnya ya, di induksi elektromagnetik. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang hukum Faraday, nah sekarang kita mau ngomongin satu lagi ya, tentang hukum Lenz ya. Ini ngomongin arah arus induksi. Kalau kemarin kan cuma besarnya doang gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin arahnya. So check it out aja lah ya. Seperti janji aku, kita akan ngebahas kenapa, bagaimana, why, apa ya, kenapa si minus kemarin nempel di hukum Faraday, oke? Nah, di sini adalah Bapak Lenz ya yang membuat hukumnya begitu. Ini dia ya Bapak Lenz ya, Bapak Lenz kita. Oke, bunyinya seperti ini guys. Arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan fluks penyebabnya. Oke, tahun 34 ya. Kalau kemarin Faraday keluarnya 31, ini 34. Jadi ada gap lumayan lah ya. Nah, di sini arti lainnya adalah arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar itu menimbulkan medan magnet yang menentang penyebab perubahan medan magnet tersebut. Kalian bingung? Ya sudah ya, tidak apa-apa, mari kita bahas. Oke. So, lihat perhatikan di sini. Kita punya kumparan di sini ya. Kemudian ada magnet US. Ingat kalau U-nya itu berarti kan medan magnetnya begini ya, dari U ke S, dari U ke S, dari U ke S, dari U ke S, kayak gitu ya. Nah, makanya ketika kita masukkan, so arah B-nya itu kan ke sana, benar nggak, ke kanan. Maka nanti kita akan dapat arah induksinya itu B-nya kebalikannya, yap, ke kiri ya. Itu adalah cirinya atau si hukum Lenz itu berbunyi. Cuma terkadang agak susah nih kita nih untuk menentukan ya. Nah, makanya di sini aku mau kasih cara yang gampang buat kalian untuk nentuin kemanakah arah I-nya ya. Jadi di galvanometer ini apakah ke kanan atau ke kiri atau kemana gitu ya. Nah, ini dia cara mudahnya ya. Maybe kalian nggak dapet di tempat lain. So, perhatikan dulu. Aturannya itu sama dengan aturan di solenoida zaman dahulu kala. Kalau kalian masih ingat, silahkan tonton video ini dulu ya. Di mana ibu jari itu adalah kutub utara ya. Jadi ibu jari itu sebagai arah B-nya dan kutub utara. Kemudian 4 jari itu adalah arah I-nya, oke, yang bisa kita putar. Nah, di sini berarti kita lihat nih, U-nya kemana nih? Ya, ke sana. Nah, di sini aku ada cara lain. Yang pertama, kita misalkan U itu adalah Ustadz dan S itu adalah setan ya. Aduh ya, ini ya. Oke, aturannya begini. Kalau U-nya mendekat, Bapak Ustadz mendekat, berarti kita bagaimana? Iya, adem ya, berarti kita bisa jadi menjadi Ustadz juga gitu kan ya. Tapi kalau setan yang mendekat, maka bisa jadi kita akan jadi setan kayak gitu. Nah, kalau S-nya menjauh, setan menjauh, maka jadi Ustadz. Kalau Ustadz menjauh, maka jadi setan. Kayak gitulah ya, nanti kita lihat aturannya. So, ini dia ya. U kalau kita deketin, maka di sebelah sini akan menjadi U ya, karena mendekat. Ya, kalau ini U, jelas di sini akan menjadi S gitu ya. So, B-nya ya jelas utara ke selatan ya, utara selatan ke sana. Set, ini adalah B induksinya. Jadi melawan B yang asli, oke? Karena B-nya ke sana, silahkan gunakan jari kalian, ibu jari ke arah sana. Nah, ibu jari ke arah sana, maka gimana I-nya? Yap, dia akan naik ya, seperti itu. Karena dia naik, maka di ini I-nya naik, dan naik. Karena di sini pas naik, maka ke sini dia lagi turun ya, benar? Lagi turun, maka turun ke sini, set ke sana. Karena ini ke sana, maka galvanometer akan ke arah sana ya. Ini galvanometer, maka yang tadinya begini dia akan menyimpang menjadi begini gitu maksudnya. Oke, contoh lain ya. Contoh lain misalkan ini nih, U-nya menjauh, maka di sebelah sini akan menjadi ya setan ya, jelas ya, ini setan, ini U-nya. Oke, karena ini
U-nya ke sana, maka B-nya arahnya ke sana, B induksi ya. Oke, gunakan tangan kalian lagi, berarti B-nya ke kiri alias ibu jari ke kiri, kemudian bagaimana tangan-tangan yang 4 jari kalian? Yap, dia menuju ke atas, maka dia dapat gini, 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 naik, 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 dan pas ke sini lagi turun dan ke sana. Jadi sama dengan yang ini ya. Nah, sekarang kalau S-nya yang mendekat, setan mendekat, maka sini menjadi S ya. Maka kalau itu S, di sini U. Nah, berarti B-nya arahnya kemana? Ke sana ya. Oke, arahnya ke sana. Sehingga kita dapat ini. B-nya ke sana, maka I-nya lagi turun ya. Berarti ini turun, 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 turun ya. Lagi turun berarti di sini turunnya ke sana, set, set. Berarti ini ke sana. Oke? Kita lanjut kalau ini S-nya menjauh. Oh ya, di sini perhatikan, tadi kumparannya ke sana, ke sana, ke sana, dan sekarang aku balik ya. Apakah akan menghasilkan yang berbeda? Kumparan yang dibalik itu juga ngasilin yang berbeda. Jadi kalau kalian lagi punya soal, kemudian dibalik-balik kumparannya, hati-hati ya, karena bisa jadi berbeda kayak gitu. Oke, ini S-nya ke sana, berarti setan menjauh. Setan menjauh berarti akan menjadi ustadz ya di sebelah sini. U berarti di sana S. Oke, B-nya arahnya kemana guys? Yap, ke sana ya. Karena B-nya ke sana, maka I-nya sedang turun. Karena turun berarti di sini turun ya. Turun, 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 turun ya. Turun set, set. I-nya ke sana ya. Berarti dia akan ke sana. Tuh kan, beda kan ya. Nah, lihat ya. Jadi kalian apakah sudah paham ya? Agak musinginkah? Yang penting pokoknya Ustadz mendekat jadi U ya, S-nya itu adalah setan. Ingat ibu jarinya adalah kutub U, 4 jari adalah I. Aturannya sama kayak solenoida kemarin, kayak gitu. Nah, kalau aku punya yang kayak gini, kemanakah arah panah galvanometer? Itu menjadi pertanyaan saya. Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya karena GGL induksi elektromagnetik belum selesai sampai di sini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.